Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami sebagai mahasiswa hubungan internasional akan menuntaskan tugas kami, yaitu dari mata kuliah Geografi Politik berupa podcast. Pada hari ini kita akan membahas dan mengeksplorasi bagaimana sih fenomena migrasi manusia dalam konteks geografi politik. Di sini kami ditemani oleh 6 narasumber kita yang sangat luar biasa ya, yang akan menjelaskan bagaimana kompleksitas dan tantangan serta dampak dan lain-lain sebagainya. Baiklah, untuk pengenalan pertama mungkin kita bakal memberitahu apa sih migrasi manusia itu. Migrasi manusia merupakan perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Mungkin itu perkenalan tentang materi kita pada sore hari ini, dan akan diulik oleh teman-teman kita. Yang pertama dari narasumber Herlina, yang akan menjelaskan nih apa aja sih faktor-faktor yang menjadi pendorong migrasi manusia tersebut. Oke, baiklah. Kan faktor migrasi sudah dijelaskan oleh moderator kita. Sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendorong migrasi, faktor-faktor yang mendorong orang untuk meninggalkan tempat asal untuk mencari kehidupan dan tempat lain. Adapun faktor-faktornya yaitu bisa jadi kayak seperti bencana alam, atau misalkan gagalnya panen, atau kurangnya lapangan kerja, kurangnya sarana pendidikan, atau mungkin bisa karena jarak yang jauh dari suatu tempat ke tempat yang lain gitu. Kemudian ada juga seperti kayak faktor keluarga atau faktor pribadi begitu. Dan kemudian ada juga faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan. Jadi kayak misalnya kenapa sih orang-orang itu bermigrasi, apa sih yang mereka cari di tempat yang baru itu. Kayak misalnya di tempat yang baru tuh mereka bisa mendapatkan lapangan kerja yang lebih baik, atau akses pendidikannya lebih baik, akses untuk memasuki lapangan kerja, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau mungkin di sana di tempat yang baru, di tempat mereka bermigrasi bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi, atau misalnya adanya aktivitas-aktivitas di kota tempat hiburan, misalnya pusat kebudayaan, atau sebagai daya tarik begitu. Terus dalam beberapa kasus, faktor-faktor pendorong dan penarik dapat berinteraksi dan mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan migrasi. Oke, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator Ridho. Baik, terima kasih kepada narasumber Helena yang telah menjelaskan apa aja sih faktor-faktor yang menjadi pendorong manusia bermigrasi dari suatu tempat ke tempat lain. Mungkin untuk narasumber kita yang selanjutnya bisa nih menjelaskan bagaimana sih dampak dari migrasi ini terhadap ekonomi dan sosial di tempat migrasi tersebut. Mungkin kepada Nur Fajri Saputri dipersilakan. Terima kasih host. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang migrasi memiliki dampak yang kompleks terhadap masyarakat tujuan dan asal dari segi sosial dan ekonomi. Ada pula beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama seperti dampak pada masyarakat. Tujuannya pertumbuhan ekonomi. Migrasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tujuan dengan penambahan tenaga kerja yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi. Lalu ada pula kesepakatan kerja, yaitu dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik, terutama di sektor modern yang lebih baik. Yang menjadi penarik utama migrasi tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada investasi. Migrasi dapat meningkatkan investasi dengan penurunan tingkat suku bunga, yang berarti tingkat investasi yang diinginkan akan meningkat jika tingkat suku bunga diturunkan. Lalu apa sih dampak pada masyarakat asal? Ada beberapa pengaruh, yaitu pertama pengaruh kondisi sosial ekonomi, yang dimana mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat asal, terutama jika mereka meninggalkan daerah yang memiliki keadaan ekonomi yang kurang baik untuk mencari kondisi yang lebih baik di daerah tujuan. Lalu ada perubahan kondisi rumah tangga. Migrasi dapat menunjukkan perbedaan tingkat partisipasi dan pendapatan rumah tangga migran dengan rumah tangga non-migran.
Namun tidak ada perbedaan signifikan dalam kondisi rumah tinggal dan kepemilikan aset. Lalu yang ketiga mungkin dampak pada kependudukan. Migrasi dapat mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk antar wilayah. Dengan beberapa masyarakat melakukan migrasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan memenuhi kebutuhan hidup. Lalu dampak pada masyarakat yang melakukan migrasi itu ada beberapa seperti motivasi. Migrasi dapat dipengaruhi oleh motivasi untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih baik, serta untuk peningkatan kualitas hidup. Lalu ada status perkawinan. Status perkawinan juga dapat mempengaruhi keputusan migrasi dengan para migran yang belum menikah memiliki untuk melakukan migrasi untuk mendapatkan pengalaman baru di tempat tujuan. Yang terakhir mungkin dalam sintesis, migran memiliki dampak yang kompleks terhadap masyarakat tujuan asal dan yang melakukan migrasi. Dampak ini meliputi pertumbuhan ekonomi, kesepakatan kerja, investasi, perubahan kondisi rumah tangga, dan motivasi individu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya berikan lanjut ke hostnya. Baik, terima kasih Saputri telah menjelaskan bagaimana sih dampak-dampaknya dampak migran bagi wilayah tersebut ya. Mungkin dampak ini sangat kompleks, bisa menjadi dampak positif dan negatif, yaitu di antara dampak negatifnya meningkatnya jumlah kriminalitas juga ya. Mungkin untuk mengatasi hal tersebut diperlukannya kebijakan-kebijakan dalam menangani masalah imigrasi tersebut gitu. Tentunya setiap negara pasti memiliki kebijakan mengenai migrasi ini. Mungkin bisa dijelaskan kepada narasumber kita yang berikutnya, Cesi, bagaimana sih kebijakan migrasi ini mempengaruhi dinamika di migrasi global. Kepadanya kami persilakan. Jadi kebijakan migrasi global ini bisa dilihat, bisa dibilang telah menjadi lebih kompleks dan dinamis ya. Bisa dilihat seperti negara-negara yang telah mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatur dan mengintegrasikan migran, seperti penggunaan teknologi dan kerjasama internasional. Contohnya kayak Uni Eropa yang mengembangkan kebijakan yang lebih harmonis untuk mengatur migrasi dan asilo. Sementara Australia telah merilis strategi migrasi yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan. Jadi, kebijakan migrasi global ini telah mempengaruhi politik migrasi terhadap pembangunan. Kebijakan migrasi membawa implikasi yang sangat signifikan terhadap perubahan demografis suatu wilayah. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai politik migrasi diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara. Jadi mungkin itu saja sih yang bisa saya jelaskan tentang kebijakan migrasi global ini. Baik, terima kasih narasumber Cesi yang telah memberikan pandangannya mengenai kebijakan tadi ya, mengenai kebijakan migrasi. Mungkin bisa kita lanjutkan ke narasumber kita yang berikutnya, yaitu Raihan, yang akan menjelaskan tentang bagaimana sih migrasi manusia berdampak pada keamanan nasional dan regional, ditinjau menggunakan hubungan antar migrasi dan geopolitik. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk keamanan nasional dan regional pada migrasi manusia sebenarnya memiliki beberapa dampak yang begitu signifikan dan terdiri dari 3. Yang pertama ada keamanan perbatasan, yang kedua stabilitas sosial, dan yang terakhir ada keamanan nasional. Nah, dari ketiga ini diperlukan yang namanya manajemen migrasi yang efektif dan juga kolaborasi internasional dalam mengatasi isu-isu migrasi ini. Karena sangat penting untuk menjaga yang namanya keamanan nasional maupun regional.
Dengan ini akan menjadi langkah-langkah seperti perkuatan pengawasan perbatasan, integrasi sosial migran, serta peningkatan kerjasama antar negara untuk mengatasi yang namanya migrasi yang tidak terkendali, entah itu ada di negara manapun. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih narasumber Rehan yang telah memberikan pandangannya mengenai dampak keamanan bagi nasional dan regional. Mungkin bisa dilanjutkan lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Kita serahkan kepada narasumber yang kelima dengan pertanyaan. Tentu saja teknologi memainkan peran penting dalam proses migrasi ini. Yang jadi pertanyaan kami, bagaimana sih perkembangan teknologi dapat mempengaruhi pola migrasi? Jadi mungkin bisa dijawab. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peran teknologi dalam imigrasi, yaitu ada perkembangan dalam teknologi transportasi. Transportasi itu kalau di zaman dulu ya, itu tuh dulu orang-orang menggunakan kuda atau enggak gerobak untuk sebagai alat transportasi mereka, dan itu membuat tenaga kerja manusia atau hewan-hewan juga sangat terkuras. Namun waktu pas saat ditemukannya mesin uap, mulai adalah yang namanya kendaraan seperti motor, sepeda, dan mobil. Itu menjadi salah satu transportasi yang berkembang di teknologi imigrasi. Dan perkembangan ini sangat mempermudah migrasi dengan menurunkan biaya dan mempercepat proses imigrasi. Jadi bisa memungkinkan orang untuk berpindah ke lokasi yang lebih baik dan dengan biaya yang sangat rendah. Misalnya seperti sekarang ada yang namanya transportasi umum, yaitu kapal laut, pesawat, dan juga ada kereta api. Itu juga yang membuat manusia bisa merasakan perkembangan teknologi di kalangan masyarakat, dan dengan biaya yang sangat murah. Karena ya seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada narasumber Teresia yang telah memberikan pandangannya mengenai peran teknologi dalam migrasi ya. Yang kita tangkap bahwa teknologi ini sangat menjadi alat untuk menjadikan migrasi menjadi lebih pasif dikarenakan kemudahan akses tersebut, teman-teman. Mungkin bisa kita lanjutkan kepada narasumber kita yang terakhir, Alvin, untuk menjelaskan apa aja sih tantangan dan harapan di masa depan dalam mengelola migrasi manusia global. Mungkin kepadanya kami persilakan. Oke, untuk melanjutkan ya dari pertanyaan Mas Rido tentang tantangan dan harapan yang akan dihadapi dalam materi ini, migrasi masyarakat global. Untuk tantangannya ya kemungkinan yang pertama itu adalah keamanan dan identitas nasional. Negara-negara harus mengelola migrasi dengan bijaksana agar tidak mengancam kedaulatan dan identitas nasional ya. Dalam hal ini ya, karena dalam migrasi yang besar itu tentunya pasti akan adanya gelombang yang sangat besar, apalagi dari negara antar negara. Dan jika itu tidak dikelola dengan baik atau diurus dengan baik, maka akan adanya ketidakseimbangan, dan dalam hal ini adalah keamanan dan identitas nasional. Yang kedua itu tantangannya adalah ketidaksetaraan ekonomi. Dalam hal ini penjelasannya, migrasi sering terjadi karena kesenjangan ekonomi antara negara-negara. Yaitu migrasi di sini adalah di mana masyarakat dari negara miskin bermigrasi ke negara berkembang untuk mencari, dalam hal ini biasanya peluang untuk mencari kehidupan yang lebih sejahtera atau mencari peluang-peluang pekerjaan. Namun jika hal ini tidak balik lagi dikelola dengan baik, maka
bisa saja masyarakat-masyarakat tadi yang bermigrasi dari negara-negara miskin ke negara-negara berkembang, bukan berkembang, sorry, negara-negara adidaya, jika tidak dikelola dengan baik, maka takutnya masyarakat tersebut malah akan menjadi beban bagi negara-negara adidaya tadi yang didatangi oleh mereka. Nah, untuk masalah selanjutnya itu ada konflik dan pengungsi, itu ya balik lagi sih sama kayak yang kedua, berhubungan juga. Jika ketidaksetaraan ekonomi tadi tidak dikelola dengan baik, maka dari pengungsi tersebut atau masyarakat tersebut yang bermigrasi, ya tentunya nanti bakal muncul sebuah konflik dari masalah yang pertama tadi, ekonomi tadi. Dalam hal ini bisa jadi masalah-masalah tersebut adalah seperti konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia. Jadi itulah tantangan yang harus pemerintah pemerintah antar negara harus bisa kelola. Nah, dan untuk harapannya, yang pertama itu adalah kerjasama internasional. Negara-negara harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan migrasi. Nah, dan dari migrasi tadi melakukan kerjasama sehingga masyarakatnya yang berpindah memiliki taraf hidup yang sama atau setidaknya keadilan yang sama. Dan yang kedua adalah pengelolaan berkelanjutan, ya. Yang di sini harapannya adalah mengelola migrasi secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan sosial dan ekonomi, ya. Dan yang terakhir itu ada pemberdayaan masyarakat. Ya di sini pemberdayaan masyarakat itu masyarakat tadi yang bermigrasi ke negara adidaya, sebaiknya dan baiknya malah harusnya sih ditampung dan diberdayakan atau tidak dikelola. Jadi sehingga masyarakat tadi di saat mereka berada di negara yang baru, di tempat yang baru, mereka tidak istilahnya dikesampingkan atau dibuang begitu. Oke, sekian dari saya, balik ke Mas Rido. Baik, terima kasih ya kepada Alvin dan seluruh teman-teman tadi yang sudah menjelaskan bagaimana fenomena migrasi manusia ini menjadikan sangat berdampak gitu bagi geografi politik. Tadi sudah dijelaskan juga ya teman-teman beberapa apa pengertian dari migrasi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi orang bermigrasi, lalu dampaknya, kemudian beberapa kebijakan pemerintah atau negara, dan peran teknologi bagi kemudahan migrasi dan juga harapan. Mungkin teman-teman bisa mengambil sedikit pelajaran sekiranya atau banyak dari podcast ini. Sekiranya kami ada salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.